Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Habibah Mukti, salah satu mahasiswi Institut Miftahul Huda, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga semester 2. Saya membuat video ini karena salah satu untuk memenuhi tugas UAS Tafsir Ahkam dosen pengampu Ayah Adudin Alijaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan yang berharga untuk berbincang langsung bersama salah satu tokoh agama dan sekaligus guru saya pribadi, yaitu Pak Hamdan Bedwawi, yang akan diwawancara pada malam hari ini untuk menggali pandangan Islam tentang pernikahan dari hal-hal mendasar hingga persoalan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan waktunya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kita mulai untuk wawancaranya. Baik, dari pertanyaan pertama, yaitu apa pengertian pernikahan itu menurut Islam? Silakan kepada Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk kami untuk menjelaskan tentang definisi nikah menurut pandangan Islam. Kami menukil dari sebuah keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin, sarahnya kitab Fathul Mu'in, bahwa yang dinamakan nikah an-nikahu wa huwa lughatan ad-dhammu wal istima'. Jadi yang namanya nikah secara lugot ataupun secara bahasa yaitu ad-dhammu, berkumpul, wal istima'u, dan wati atau berhubungan. Itu nikah secara bahasa, yaitu wa huwa lughatan ad-dhammu wal istima'. Adapun pengertian nikah menurut syara atau menurut pandangan Islam yaitu aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin aw tazwijin. Jadi yang dinamakan nikah menurut pandangan syara atau pandangan agama Islam yaitu suatu akad yang mana dengan akad tersebut diperbolehkan melakukan hubungan suami istri ataupun hubungan badan dengan lafaz inkahin au tazwijin. Nah, dalam satu keterangan yang lain bitarjamatihi, dengan terjemahnya boleh. Ya, makanya seperti tadi kalau seperti kebiasaan ketika wali menikahkan putrinya dengan bahasa angkah tuka wajawaztuka, atau saya nikahkan anak saya, gitu, dan seterusnya. Nah itu pandangan nikah menurut kampanye, menurut pandangan syara ataupun menurut pandangan agama Islam. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hukum nikah dalam Islam? Silakan kepada Pak Hamdan. Terima kasih. Jadi yang kedua yaitu pertanyaan bagaimana hukum Islam, hukum nikah menurut pandangan Islam. Nah, di dalam kitab ini juga masih dalam kitab I'anatul Thalibin bahwa dalam qauluhu sunnah, yaitu disunahkan nikah, sunnah an-nikahu, ya, disunahkan nikah lah di qauluhu ataupun di pengerti di tafsirnya apa kata-kata sunnah itu aidzukira lahu arba'atu ahkamin, diterangkan bahwa nikah itu mempunyai 4 hukum, ya, 4 hukum. Yang pertama yaitu hukum as-saniyah ataupun hukum sunnah, ya, hukum sunnah, ya. Bagi siapa hukum sunnah tersebut? Hukum sunnah tersebut yaitu lita ikin qadirin al mu'ni, gitu. Bagi orang yang sudah menggebu-gebu ingin melakukan suatu hubungan, ya, bahasa lita ikin qadirin al mu'ni, yang mampu atas biayanya, ya, dalam arti biaya untuk melakukan suatu pernikahan, diantaranya yaitu mempersiapkan maharnya, gitu, dan juga yang berhubungan dengan pernikahan.
Ya, syukur-syukur ketika gampangannya mau menikah itu gampangannya sudah siap segalanya. Itu. Jadi antaranya yang berhubungan dengan nikah itu, yang diantaranya tadi seperti maharnya ataupun ongkos gampangannya pada waktu nikah, ada serah terima ataupun ongkos biaya ketika di KUA, dan juga syukur-syukur sudah mempunyai gampangannya rumah. Syukur-syukur gampangannya di sini diterangkan ay al muta'alliqati bin nikah, yang berhubungan dengan nikah, zaidatun an maskanihi, mempunyai rumah, syukur-syukur ada rumahnya, wa khodimihi, syukur-syukur ada pembantunya, wa markubihi, ataupun gampangnya mempunyai kendaraan, wa malbusi, ataupun gampangnya pakaian. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu selain daripada hukum itu hukumnya sunnah, yang selanjutnya yaitu ada hukum karohah, ya. Apa itu hukum karohah? Ya, hukum nikah itu adanya makruh. Bagi siapa nikah itu makruh? Ya, bagi li ghairi qadirin, bagi orang yang tidak mampu. Ya. Jadi bagi orang yang tidak mampu, atau tidak mampu di sini tidak mampu, tidak ada tidak mempunyai mahar, tidak punya biaya untuk pernikahan. Nah, kemudian juga tidak tidak punya ongkos lah intinya gaman, dan juga wa ghairu taikin, dan juga tidak ada belum menggebu hasratnya untuk melakukan suatu pernikahan. Itu namanya nanti hukumnya anti makruh gitu. Itu yang kedua. Nah, terus yang selanjutnya itu hukumnya itu wal wujub, wajib. Bagi siapa? Ya, itu bagi orang yang sudah mampu segala-galanya, baik dohiran wa batinan, ya. Kemudian ditakutkan kalau tidak segera kawin itu akan terjerumus kepada perzinaan, maka wajib itu hukum-hukumnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu hukum nikah yang keempat, selain gampangannya sunnah, makruh, wajib, dan juga al-hurmah. Ya, ada hukum nikah itu haram hukumnya. Bagi siapa? Wahiyya fi haqqi man lam yakum bi huquqi zaujiyah. Bagi orang, ya, bagi haknya orang yang tidak bisa melaksanakan hak-haknya sebagai seorang suami, ya, tidak bisa menafkahi secara batiniah ataupun dohiriah secara batiniah, dan seterusnya, ataupun ketika nikah bisa membawa sakit istri, ataupun bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu nanti nikahnya menjadi haram. Nah, itu. Ya, jadi hukumnya itu ada 4, ada sunnah, ada makruh, ada wajib, dan ada haram. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hamdan, ada 4 hukum nikah. Yang pertama itu ada sunnah, ada makruh, ada wajib, dan ada haram. Dilanjut dengan apa sih syarat sah nikah itu? Selanjutnya syarat sahnya nikah itu ada 4. Yang pertama ada wali, yang kedua ada calon pengantin putra, kemudian yang ketiga yaitu 2 orang saksi yang adil. Yaitu diantara syarat sahnya nikah itu ada wali, ada calon pengantin putranya, dan ada 2 orang saksi yang adil. Itu. Baik, begitu teman-teman. Dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih kita yang selaku regenerasi yang mau menikah gitu, bagaimana mencari pasangan yang harus seperti apa? Mencari pasangan itu lebih baiknya seperti apa? Begitu. Baik, terima kasih. Mencari pasangan harus seperti apa? Ya, kalau melihat gampangannya hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda bahwa tungkahu al-mar'ah li arba'in, li jamaliha, li maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Itu diantara hadisnya Nabi yang menerangkan bahwa ketika tungkahul mar'ah li arba'in, nikahilah seorang perempuan itu atas dasar 4 atau 4 dasar. Yang pertama, lima liha, kalau bisa itu punya calon istri itu gampangnya diusahakan yang banyak hartanya, biar jangan kerepotan, ya, yang banyak hartanya. Lima liha. Yang kedua li jamaliha,
ya cari yang wanita yang cantik, bukan hanya cantik gampangannya buatnya, tapi cantik luar dalam lah, hatinya cantik, kemudian juga gampangannya syukur-syukur gampangannya body ataupun parasnya cantik ataupun wajahnya cantik. Yang kedua, yang ketiga, di samping limaliha wali jamaliha wali hasabiha, carilah keturunan yang baik ya, jadi keturunan yang baik, syukur-syukur gampangannya keturunannya sultan, keturunan gampangannya raja, keturunan gampangannya ulama ataupun para orang-orang soleh. Nah, itu mempengaruhi nanti ke bawah bagi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu walidiniha ya, yaitu tentang agamanya. Jadi yang keempat walidiniha, carilah perempuan yang bagus agamanya, yang baik agamanya, yang minimal gelem sholat lah, atau gelem sholat, gelem mengaji. Nah, itu diantaranya wanita ya mencari seorang pasangan itu menurut pandangan walaupun sulit ya. Kalau semuanya disatukan itu sulit, gampangnya mencari seorang wanita yang kaya, kemudian cantik, terus nasabnya baik, ditambah dengan agamanya hebat, itu pancen sulit. Lah kemudian Nabi menjelaskan lagi pada hadis kelanjutannya, tungkahu almar'a li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali dinha, terus fadfar bidatid. Kalau seandainya sulit dengan hartanya, sulit dengan gampangannya, kecantikannya, sulit dengan nasabnya, ya minimal dengan wanita yang mempunyai agama. Nah gitu, minimal dengan mempunyai wanita yang pintar agamanya. Nah itu, insya Allah kalau dengan wanita ada bekal agamanya, ya insya Allah mudah untuk diatur ataupun untuk diurus. Tapi kalau seumpamanya susah agamanya, tidak mempunyai agama, maka kalian akan susah, akan repot. Nah itu makanya fadfar bidatidin taribat siadaha, itu artinya taribat siadaha itu artinya akan kesukaran lah gitu, akan mempunyai kesulitan ketika tidak mempunyai agama, itu barangkali. Mungkin begitu teman-teman. Dengan beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Hamdan ini, ada pertanyaan yang mengganjal ya, tentang bagaimana sih kalau misalnya pernikahan itu dengan beda agama gitu. Kalau misalnya Islam dengan Islam kan itu emang diwajibkan ya, kalau ini pernikahan dengan beda agama. Boleh kita pendapat dari Pak Hamdan? Jadi terima kasih untuk yang selanjutnya, pertanyaan tentang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan, sebagaimana ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala tusyriku lan ojo podo nikah sapa sampean kabeh al musyrikati ing pira-pira wong wadon musyrik hatta yu'min, sehingga dia beriman. Lah pengertian ayat tersebut, fa innal murada, yang dikehendaki ayat tersebut, an-nahyu anil aqdi, tidak boleh gampangnya kita melakukan akad nikah. Artinya larangan, yang jelas berarti larangan Al-Quran, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, tidak diperbolehkan seorang muslim menikahi seorang yang non muslim. Jadi ayat tersebut disarahi oleh mu'alif yang mengarang kitab Iyanul Talibin, fa innal murada an-nahyu anil aqdi, tidak diperbolehkan menikahi orang yang non muslim. Ya itu aja. Baik teman-teman, mungkin ini pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Terima kasih kepada Bapak Hamdan atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan penuh hikmah. Semoga di wawancara ini menjadi ilmu yang mencerahkan bagi kami, terutama bagi generasi muda yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.